Amin. Wassalatu Recording. wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian? بخير Alhamdulillah. الحمد لله. Baik. كيف حالك؟ Bagaimana kabarnya Ustaz juga? Alhamdulillah, kita dalam kondisi sehat. Sebelumnya, selamat datang bagi yang baru pertama kali bertemu, dan selamat bertemu kembali bagi yang sudah berapa kali bertemu di kelas sebelumnya. Hari ini insya Allah setelah sebelumnya menyelesaikan pembahasan buku ringkas putar Imla, kita mau bergeser sedikit, ganti suasana. Kali ini kita mau ambil yang berkaitan dengan nahwu dalam kegiatan bulanan kita seperti biasa. Dan yang kita pilih itu buku yang ada di hadapan Ibu Bapak sekalian. Apa judul bukunya Ibu Bapak? النحو Apa? الواضح. Allah Berwadu. Salah satu buku yang sangat populer di kalangan pembelajar bahasa Arab, khususnya yang mungkin generasi-generasi terdahulu ya. Kalau mungkin sekarang nggak banyak yang mungkin menggunakan buku ini, tapi dulu pas awal-awal bahasa Arab dikaji dan dibahas di negeri kita tercinta ini, banyak yang menggunakan buku ini sebagai buku panduan. Dan tidak ada salahnya kita bernostalgia kembali dengan buku ini, karena saya pribadi pun punya banyak cerita dengan buku ini. Dan salah satu buku yang pernah kita khatamkan secara khusus untuk belajar buku ini. Jadi mau mengulang kembali dengan Bapak dan teman-teman sekalian. Dan kita pilih satu judul, dan bisa jadi ini akan berseri, berkelanjutan, dan bisa juga kita ambil materi-materi lain dari buku yang lain. Intinya pertemuan bulan ini tetap ada, cuma mungkin tema-temanya aja yang bergonta-ganti sesuai kebutuhan. Jadi kita bebas, Ibu Bapak. Tujuannya untuk membaca suatu pembahasan dari suatu buku. Nah, kita pilih buku ini. Dan buku ini ada dua versi. Versi pertama itu eh, Al-Marhala Al-Ibtidaiyah di jenjang pertamanya. Lalu jenjang keduanya Al-Marhalatu Tsanawiyah. Itu yang kedua. Dan sama-sama ada 3 jilid. Dan buku ini yang versi sekarang itu sudah banyak mengalami pengembangan dan kemajuan. Sudah ada buku gurunya, ya. Sudah ada kunci jawaban semua soal-soal. Sudah ada diagramnya, sudah ada tabelnya, sudah ada penjelasan tambahan berkaitan dengan mufradatnya. Bahkan sudah ada juga penjelasan-penjelasan tambahan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi banyak khidmah, banyak pelayanan yang diberikan kepada buku ini. Tergantung ibu bapak pilih cetakan apa. Ya, dan saya pribadi, alhamdulillah, banyak mengoleksi cetakan buku ini. Kenapa? Karena antara satu cetakan dengan cetakan yang lain itu, faedahnya beda-beda. Jadi saling melengkapi. Jadi nggak bisa kita hanya pilih satu di antara sekian. Tapi ya, kalau bisa dikumpulkan semuanya, kenapa tidak? Kalau yang memungkinkan. Masuk beberapa versi PDF-nya ya. Kalau eh, versi cetaknya nggak ditemukan, nah beberapa ada. Dan yang di hadapan Ibu Bapak ini
Ini alhamdulillah kita punya versi cetaknya juga, jadi bisa lihat secara langsung. Dan ini ada 3 jilid, masing-masing jenjang 3 jilid. Nah, yang pemula ini biasanya dimulai dari sini. Penulisnya ada 2 orang, dan 2 orang ini tokoh besar dalam pembelajaran bahasa Arab di negeri Mesir, yaitu Ali Al-Jarim Bek dan Mustafa Amin Bek. Itu 2 orang ini. Dan mereka ini memang sering duet dalam menulis buku. Nah, di antaranya beliau berdua juga menulis namanya Al-Balaghatul Wadih. Lalu yang sekarang-sekarang muncul namanya As-Sarful Wadih. Jadi trilogi, ya. Ada An-Nahwul Wadih, ada As-Sarful Wadih, ada Al-Balaghatul Wadih. Dan bahkan ada ini juga bukunya, ya, buku lain, penulisnya beda, namanya Al-Imla'ul Wadih. Jadi 4 ya, bukan trilogi lagi, tapi jadi 4 ya, trilogi ya. Dan memang konsep penyajiannya sama. Apa konsep secara umumnya? Ibu bapak akan diajarkan pertama, dikasih beberapa contoh kalimat. Jadi para penulis akan memaparkan kepada ibu bapak beberapa contoh kalimat. Lalu poin yang kedua, mereka mulai menjelaskan satu persatu kalimat yang ada dan kenapa yang dipilih kalimat itu, kenapa jumlahnya demikian, itu akan diterangkan. Jadi mengajukan contoh, menyajikan contoh-contoh yang ada di buku ini, itu bukan sekedar, yang penting saya kasih contoh, enggak. Ada ilmunya, ya, kenapa mereka memilih contoh ini, lalu meletakkannya dalam suatu pembahasan. Jadi enggak serta-merta yang penting saya tulis saja, enggak. Itu ada ilmunya. Ya, lalu yang ketiga, setelah itu beliau akan tutup dengan yang namanya kaidah. Jadi beliau ini mulai dari sesuatu yang sifatnya parsial, lalu ke yang umum ya, yang apa istilahnya, keseluruhan. Jadi bukan dibalik. Nah, nanti setelah ada kaidah itu, lalu nanti tutup dengan latihan yang beraneka ragam. Dan latihan itu latihan yang sangat berbobot, sangat-sangat memberikan eh, apa eh, pemahaman dan pengayaan berkaitan dengan materi yang ada. Dan dari pilihan jenis latihan-latihan yang disajikan pun itu menunjukkan ya keistimewaan buku ini. Jadi harapannya orang yang mempelajari buku ini dengan baik dan bisa memahami filosofi buku ini, nah itu akan banyak yang bisa diambil. Ya, jadi ini gambaran secara umum. Dan 2 ini, beliau ini, yang secara khusus Ali Al-Jaribik ini, tidak hanya pengarang buku-buku seputar pembelajaran ilmu alat bahasa Arab saja, tapi beliau juga seorang adib, seorang sastrawan, dan karya-karyanya pun juga bagus, ya, banyak dan bisa dibaca, beberapa tersedia di internet. Tinggal tulis saja nama beliau. Baik. Kemudian yang terakhir, mungkin ada pertanyaan, dan sebelum ditanyakan saya jawab duluan. Kenapa pilih buku yang ini? Cetakan ini, maaf, bukan buku ini. Kenapa pilih cetakan ini? Dari sekian banyak cetakan. Bahkan ada cetakan-cetakan lain yang bagus-bagus, ya, yang premium ibarat, yang lux. Gitu. Nah, kita pilih ini karena satu pertimbangan. Tidak ada harakat sama sekali di dalam. Nah, itu yang kita inginkan. Kalau yang lainnya, mohon maaf, ada yang full harokat, ada yang ya sebagian dikasih. Tapi kalau buku ini, alhamdulillah, tidak ada harokat. Artinya betul-betul kosong. Dan itu yang kita harapkan. Jadi untuk berlatih sedari awal. Ya, jadi ini pengenalan singkat untuk buku. Jadi bisa Ibu Bapak jadikan salah satu referensi atau buku
pegangan untuk belajar bahasa Arab. Cukup nggak kalau kita selesaikan buku ini untuk mengetahui dasar-dasar bahasa Arab? Cukup. Ada nggak sarafnya? Ada. Tapi mungkin tidak begitu banyak. Makanya nanti bisa disempurnakan dan dilengkapi dari buku As-Sarful Wadih. Perlu nggak kita bahas sampai yang jenjang berikutnya yang di Thanawiyah? Kalau ibu bapak ingin mendalami, maka silahkan. Karena di yang jenjang Thanawiyah itu kumpulan ibaratnya kalau mau diringkas ya, itu ada mencakup pembahasan yang ada di Mutammimatul Ajurumi, ada juga di Mulhatul I'rab, ada juga di uh, Qatrun Nada wa Ballas Sada. Nah, itu beberapa ada di sana. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau di buku-buku yang tadi, itu ibu bapak bahas kaidah dulu, baru dikasih contoh. Coba dilihat. Ya, misalkan al-mubtada dikatakan al-ismul marfu'ul ari min al-awamil al-lafziyah misalkan. Lalu baru kasih contoh. Nahwu atau mislu qaulik misalkan gitu. Kasih contoh. Nah, kalau ini enggak, ini dibalik. Jadi makanya ada tariqatu qul ila juz', ada tariqatu juz' ila qul. Itu biasanya ada ya di dunia pendidikan. Kenapa hal begini penting? Dan saya sengaja sampaikan ke ibu bapak untuk memberikan referensi dalam memilih dan memilah buku panduan. Kadang-kadang ada yang cocok dengan buku yang satu, ada cocok buku yang lainnya. Silakan aja, tinggal pilih. Toh pada akhirnya sama, tujuan akhirnya sama. Ya cuma mungkin penyajiannya yang berbeda, ya. Jadi itu eh, sedikit gambaran dari buku ini. Nah ini di cetakan ini lihat itu sudah ada ma'a ijabati tamrinat, sudah disertai kunci jawabannya lagi. Jadi kalau ibu bapak ada yang ikut kelas belajar an-nahwul wadih ya, ya, ini bukan saya yang ngajarkan yang negatif, enggak. Peluang untuk mendapatkan kunci jawaban itu terbuka lebar. Ya, karena banyak yang menyajikan tersedia. Cuma kalau memang ibu bapak betul-betul ingin belajar, janganlah melihat kunci jawaban itu kecuali setelah selesai pembahasan dari guru tempat ibu bapak belajar. Supaya apa? Supaya betul-betul bisa mengukur dengan jelas, dengan objektif sejauh mana ibu bapak bisa memahami pelajaran. Ya, itu poin penting. Lalu yang kedua dikasih bayanu ma'anil mufradat, penjelasan makna dari kosakata yang ada. Jadi poin plusnya sekaligus minusnya sebenarnya. Itu di sini itu banyak mufradat ibu bapak. Ya. Dan dikasih kita jadi tahu banyak kosakata baru. Jadi tahu dan apalagi kalau sudah ada begini kita jadi banyak penjelasannya dan itu menambah sekali wawasan seputar mufradat. Cuma minusnya apa? Kadang-kadang orang itu ketika belajar buku ini dia butuh tahapan yang lebih panjang. Tahapannya apa? Pertama tahapan untuk memahami kosakata yang dipakai. Yang kedua tahapan untuk memahami kalimatnya secara utuh. Lalu tahapan yang ketiga baru memahami kaidah itu diterapkan di mana. Yang keempat baru kesimpulan akhir. Nah ini yang kadang-kadang bagi sebagian orang, apalagi yang mungkin basic bahasa Arabnya belum begitu banyak atau kosakatanya masih terbatas, kadang menjadi sebuah kendala. Dan itu tidak dipungkiri ya, kadang-kadang. Dan saya pun termasuk orang yang merasakan hal tersebut. Belajar ini kita nggak punya kosakata sebelumnya, akhirnya hanya bergantung dari apa yang dijelaskan sama guru. Begitu. Beda halnya kalau kosakata itu udah familiar, simple. Jadi itu alasannya juga kenapa ibu bapak akan menemukan di misalkan di Al-Ajurumiyah yang gampang aja. Itu contohnya itu aja. Ketemu Zaid, ketemu Amr lagi. Dan kosakatanya ya nggak jauh-jauh dari Doroba itu. Kenapa? Karena itu contoh familiar
yang langsung bisa dipahami dan langsung dapat poin intinya itu apa. Itu diinginkan. Contoh, doroba. Ini mohon maaf ya, saya pakai contoh ala jurumiyah, walaupun saya kurang suka contoh ini. Doroba Zaidun Amran darban. Nah, ketika ingin menjelaskan maf'ul mutlak dengan pilihan kosakata ini, itu jauh lebih cepat. Kenapa? Karena sudah berlalu pembahasan sebelumnya yang menjelaskan tentang fa'il, misalkan apa qama Zaid. Sudah ketemu tuh. Atau sudah pernah di pembahasan maf'ulun bih. Daraba Zaidun Amran. Sudah pernah berlalu. Lalu diulang lagi di pembahasan maf'ul mutlak dengan kosakata yang sama. Untuk tujuan apa? Langsung ke inti permasalahan. Supaya tahu, oh ini lagi yang bahas maf'ul mutlak. Tapi kalau setiap pembahasan ibu bapak ketemu kosakata baru, maka butuh adaptasi, penyesuaian lagi. Ya, jadi makanya nggak dipungkiri mungkin sebagian orang yang pelajari buku ini terkadang hal ini menjadi kendala. Kenapa? Karena harus tahu dulu nih artinya apa ya. Kalau kita nggak tahu artinya apa, bingung kita memahami. Dah, ya. Secara ininya seperti itu kondisi. Makanya buat teman-teman yang mungkin merasa agak kesusahan dengan buku ini, itu mungkin salah satu faktor sebabnya karena belum tahu saja makna dari kata-kata yang ada. Kalau sudah tahu, insya Allah simpel dan mudah. Ya, ya, jadi itu beberapa sudut pandang yang ibu bapak bisa lihat, jadi nanti bisa diambil mana yang perlu diambil ketika akan belajar. Nah ini ya disebutkan juga biografinya Ali Al-Jarib, masuk senior itu di kota Mesir. Nah ini karya-karya beliau ini. Asyair Tamuh, Al-Farith Al-Musallam, As-Sahmul Masmum. Ya, ada yang saya suka baca ini. Beliau menulis Hatifun Minal Andalus. Ya, jadi suara dari kota Al-Andalus. Buku bagus karya beliau. Kemudian eh, ini Mustafa Amin, lengkap ya, biar biar tahu. Ini berapa buku beliau. Ada Tarikh Tarbiyah, ada Ilmu Nafs, Ilmu Psikologi, lalu An-Naql Wadi dan Al-Balaghatul Wadihah. Jadi karya beliau ini nggak sebanyak siapa? Ali Al-Jari. Ini tokoh besar ibu Pak ya. Dan kalau ketemu buku karya beliau berdua, ibaratnya nggak usah diragukan lagi. Tinggal dibaca. Baik, kita langsung ke pembahasan. Nah ini, Al-Jumlatul Mufidah, sesuai dengan flyer yang sudah beredar. Saya mau tanya ke Ibu Bapak yang mau jawab angkat tangan ya. Seperti biasa, ya. Dan tidak ada jawaban yang salah. Saya cuma ingin mendengar apa yang ingin Ibu Bapak sampaikan. Sekali lagi yang mau jawab angkat tangan, jangan langsung jawab. Pesertanya banyak, supaya kita bisa menikmati jawaban satu persatu. Kalau Ibu Bapak mendengar istilah Al-Jumlatul Mufidah, apa yang terbayang di benak Ibu Bapak sekalian? Yang mau coba jawab angkat tangan. Apa yang tergambar? Ini pertanyaan buat yang sudah pernah belajar. Yang belum pernah belajar, dengarkan saja apa yang disampaikan sama teman. Silakan, Saudara Umar. Kalau saya dengar jumlah mufidah itu berarti kalimat sempurna, Ustaz. Kalimat sempurna. Mumtaz. Ada yang lain? Ada yang mencoba? Apa yang tergambar kalau mendengar istilah al-jumlatul mufidah? Sudah, satu aja. Iya, silakan Pak.
Jumlatul mufidah itu adalah suatu kalimat yang bisa dipahami secara sempurna oleh seseorang pembaca atau maupun yang mendengar. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, kita simpan ya jawaban-jawaban yang ada. Nanti kita lihat bagaimana kesimpulan dari buku yang ada. Nah, kita mulai dari al-amthilah. Jadi gaya buku ini selalu begitu. Pertama pasti al-amthilah, lalu al-bahath, al-qa'idah, at-tamrin. Dan yang poin mahalnya itu di at-tamrinat menurut saya salah satunya. Kenapa? Karena itu betul melatih kemampuan bahasa Arab Ibu Bapak. Baik, ada yang mau coba baca nggak al-amthilahnya Ibu? Coba katakan kalau yang mau coba baca. Ini sudah full harokat, tinggal baca. Insya Allah nggak akan salah. Yang mau baca nggak tangan? Ada selain Pak Umar nggak? Ada suara baru nggak? Baik, saudari Wulan 1 sampai 3. Nanti yang sisanya 4 sampai 6-nya saudari Regina. Silakan. Ibu Wulan silakan. Ya, baik Ustaz. Al-amthilah. Al-bustanu jamilun. Al-syamsu tali'atun. Syamma ali. Mumtaz, ahsant. Barakallahu fik. Tadi Ibu Regina ya. Silakan 4 sampai 6. Arba'ah, khamsah, dan sittah. Qata'a Muhammadun zahratan. Qatafa. Astaghfirullah. Fa'ari. Qatafa Muhammadun zahratan. Ya'ishu samaku fil ma'i. Yakthurun nakhilu fi Misra. Mumtaz, barakallahu fik. Baik, ini kalau kita nggak tahu makalahnya, Ibu Bapak, nggak akan bisa maksimal dalam memahami al-bahas. Al-bahas itu artinya penjelasan. Kemudian ada al-qawaid, ini kaidah-kaidahnya. Dan disebut ya nomor 1, nomor 2. Jadi nanti dikumpulin sampai akhir. Jadi kalau sampai jilid akhir selesai itu udah ratusan kaidah yang sudah Ibu Bapak pelajari. Kemudian terakhir, pembina. Latihan-latihan yang ada. Baik, al-bustanul jamil. Taman itu indah. Asyamsu tali'ah. Matahari itu terbit. Syamma aliyun wardah. Apa arti syamma Ibu Bapak? Ada yang tahu arti syamma? Mencium. Mencium. Apa arti wardah? Bunga mawar. Bunga ya, bunga mawar. Jadi Ali mencium bunga mawar. Kemudian qatafa Muhammadun zahra. Muhammad memetik bunga. Dan ya'ishu samaku fil ma. Ikan itu hidup di dalam air. Yakthurun nakhilu fi Misr. An-nakhil. Ada yang tahu arti an-nakhil? Pohon kurma. Pohon kurma ya, an-nakhil. Kalau kurmanya apa namanya? Bahasa Arabnya kurma. Tamr. At-tamr. Jadi pohon yang namanya an-nakhil, buahnya namanya at-tamr. Baik, sekarang kita lihat nih. Ada apa dengan 6 contoh yang disajikan oleh 2 orang penulis rahimahullah. Baik, ada nggak yang mau coba baca kalimat ini, Bu? Coba baca, bukan membaca dengan benar. Baca sebisanya. Ada nggak yang mau coba? Ana Ustaz. Silakan, saudari Nana. Idza ta'ammalna tarkibal awal wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Ihdahuma al-bustan wasaniyah jamil. Fa idza akhadna al-kalimatal ula wahdaha wahya al-bustan.
lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhatab. Wa kadzalikal hal idza akhadna al-kalimata tsaniyah wahdaha wa hiya jamil. Walakinna idza dhamamna ihdal kalimatain illa al-ukhra 'ala nahwi alladhi fi tarkib. Faqulna al-bustanu jamil. Fahimna ma'nan kamila wastafidna faidatan tamah wa hiya ittasaful bustani bil jimal. Walidhalik yusamma hadha tarkib jumlatun mufidah wa kullu wahidah minal kalimatain tu'addu juz'a min hadhil jumlah wa hakadha yuqalu fil amthilatil baqiyah. Baik, barakallahu fiik. Baik, sekarang saya mau tanya. Nanti yang ini angkat tangan aja ya. Cuma pengen tahu aja, nggak akan saya tanya-tanya banyak-banyak. Ada nggak di antara ibu, bapak, dan teman-teman yang pernah baik selesai atau belum selesai atau sedang belajar buku An-Nahwul Wadhih? Ada nggak? Coba angkat tangan kalau ada. Saya cuma pengen tahu aja. Satu orang, dua. Ada lagi yang lain? Tiga, empat. Baik. Berarti ada kurang lebih sebagian kecil ya sudah. Baik. Sekarang kita baca dan jelaskan apa yang disampaikan. Cuma saya mau lihat sudut pandang lain ya, sisi lain, bagaimana cara memanfaatkan buku ini. Karena kadang-kadang ada buku bagus, cuma kadang kitanya yang kurang maksimal dalam memanfaatkan buku bagus tadi. Makanya butuh beberapa saran dan tips. Jadi sebenarnya penjelasan buku ini itu salah satu yang melatih kemampuan berbicara seseorang dalam membaca. Bacaannya memahamkan apa tidak. Itu satu. Yang kedua, ketika ibu bapak sering mendengarkan penjelasan yang disampaikan di sini, itu akan membiasakan telinga kita, indera pendengaran kita itu dengan kata-kata bahasa Arab. Dan itu tidak bisa dianggap sepele. Semakin banyak repetisi yang ibu bapak lakukan, itu akan semakin cepat. Artinya apa? Oh nih, daya ingat saya, otak saya udah pernah dengar kata ini, diulang lagi, ketemu lagi. Dia memorinya semakin besar. Ya. Lalu yang lainnya, di sini mengajarkan bahwasanya karena yang kita pelajari bahasa Arab, maka sebaiknya penjelasannya pun dengan bahasa Arab juga. Gitu. Dan ini yang paling ideal Ibu Bapak. Paling ideal. Dan itu yang paling tepat. Sama orang belajar bahasa Inggris. Ibu Bapak datang nih. Contoh ya, misalkan ke Wall Street misalkan. Atau British Council misalkan. Atau English One sekarang. Atau yang semisalnya. Saya tanya Ibu Bapak, yang pernah tahu. Pada saat belajar di sana, langsung menggunakan bahasa aslinya, bahasa Inggris, atau pakai bahasa Indonesia Ibu Bapak ketika menjelaskan. Ada yang pernah nggak ke sana? Atau pernah belajar? Atau pernah tahu nggak informasi? Jawabannya pakai bahasa Inggris langsung. Nah ini pun juga sama. Cuma bedanya apa? Bedanya di sini dikasihnya dalam bentuk tulisan. Sudah tersaji. Ya, sudah tersaji. Sehingga ini juga melatih seseorang untuk bisa menyampaikan argumen dan penjelasan dalam versi bahasa Arab. Dan juga, apalagi kalau Ibu Bapak tahu bahasa Indonesia-nya ya, bahasa Indonesia juga tahu. Jadi dia melatih gimana sih kita memberikan argumentasi. Nah, cuma hal-hal begini kadang-kadang tidak semua orang menyadari
Kadang sumbang berlalu begitu saja, lewat. Kamu baca arti lewat. Tapi kadang nggak disinggung, nggak disentuh sisi ini. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai sesuatu yang ada di depan kita itu berlalu begitu saja. Nah, itu poin penting yang ingin kita sampaikan ke Ibu Bapak sekalian. Ya, baik. Nanti kalau ada yang teringat saya sampaikan lagi. Kita baca, "Idza ta'ammalna at-tarkib al-awwal wajadnahu yatarakkabu min kalimatain." Kalau kita perhatikan at-tarkib al-awwal, susunan yang pertama. Nih, susunan yang pertama, berarti apa? Kalimat yang pertama ini. Ini, al-bustanul jamil. Ini at-tarkibul awwal. Lihat ya, cara. Jadi ini mengajarkan bagaimana membentuk kalimat dengan bahasa Arab yang fusha. Jadi saya bisa katakan ini paket komplit, khususnya bagi ibu bapak yang punya dasar bahasa Arab. Bagus sekali. Bahkan kalau ada rekaman yang membahas penjelasan buku ini, ya rekamannya aja yang bahas tentang Al-Bahath. Itu kalau ibu bapak sering dengarkan, itu bagus sekali. Nanti dampaknya luar biasa setelah sekian lama mendengar. Baik, idza ta'ammalna tarkib al-awwal, kalau kita perhatikan susunan yang pertama, ya nomor satu al-bustanul jamil, wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Maka kita akan mendapati susunan pertama itu tersusun dari dua kata. Nah, tersusun dari dua kata. Lalu dijelaskan, apa dua kata itu? Lihat ya. Ihdahuma al-bustan. Yang pertama adalah al-bustan. Poin satu. Wathaniyatu jamil. Ini poin yang kedua. Oh, lihat ya. Dari cara menjelaskan itu dimulainya runut. Gimana cara dia membangun argumentasi. Apa dalil yang dipakai Bapak. Ini perhatikan. Ini cara berpikir, konsep berpikir. Lalu beliau jelaskan. فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الْأُولَى وَحْدَهَا وَهِيَ الْبُسْتَانِ لَمْ نَفْهَمْ إِلَّا مَعْنًى مُفْرَدًا لَا يَكْفِي لِلتَّخَاطُبِ. Nah, kalau kita mengambil kata pertama saja, yaitu bustan, al-bustan, maka kita nggak akan bisa pahami kalimat itu secara utuh. Kita hanya tahu makna kata al-bustan yang berdiri sendiri. Apa al-bustan? Ya, artinya taman. Tanpa kita tahu apa? Ada apa dengan si taman itu? Mengapa dia? Dan lain sebagainya. Sehingga apa? La yakfi litakhatub. Nah, ini penting poin. Poin penting sekali. Nggak cukup untuk apa at-takhatub, untuk ngajak bicara orang lain. Dan ini esensi dari ibu bapak belajar bahasa. Apa inti dari bahasa? At-tawasul, komunikasi. Jadi itu yang jadi konsep utamanya. Kita bisa tahu, bisa komunikasi. Dan komunikasi itu nggak sebatas hanya hiwar saja seperti yang dipahami sebagian orang. Enggak. Tulisan itu komunikasi. Ada. Jadi kita nggak bisa mempersempit sesuatu ya. Kadang-kadang bahasa Arab itu dipersepsikan eh, tidak sebagaimana mestinya. Jadi kalau orang dia betul-betul tahu konsep bahasa, apalagi bahasa Arab, dia akan bisa mengetahui bahasa Arab itu bukan bahasa yang sederhana. Dan kita bisa tahu mengapa dia dipilih sebagai bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dijelaskan lagi. وَكَذَلِكَ الْحَالُ إِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ وَحْدَهَا وَهِيَ جَمِيلٌ. Dan sama halnya, kalau kita hanya mengambil kata kedua saja, yaitu kata jamil. Nggak memberikan faedah apa-apa. Jamil, ya, artinya bagus. Sudah. Nggak tahu, ada apa dengan bagus. Siapa yang bagus? Belum jelas.
tidak membentuk apa-apa. Sama ketika ibu bapak ketemu orang lalu bilang misalkan buku, nggak tahu, belum jelas ada apa sama buku, mengapa dengan buku, misalkan. Belum jelas, atau mau mengatakan murah. Nah, gitu aja, tapi nggak tahu. Jadi nggak bisa hanya dari satu kata semata memberikan pesan. Ya, ini pesan tersiratnya begitu. Lalu beliau sampaikan, lihat sekarang. Walakinna idza dhammamna ihdal kalimataini ila al-ukhra ala an-nahwi alladhi fi at-tarkib wa qulna al-bustanu jamil fahimna ma'nan kamilan wastafadna faidatan tam. Lihat penjelasan beliau. Akan tapi kalau kita himpun, kita gabungkan satu kata tadi dengan kata yang lain. Maksudnya apa? Kata al-bustan itu kita gabungkan dengan kata yang lain, yaitu kata jamil, pada pola yang ada di kalimat pertama, yaitu al-bustanu jamil. Polanya harus begini nih. Ya, sesuai kalimat pertama. Nggak boleh beda. Fahimna ma'nan kamila. Maka kita akan paham dengan makna yang sempurna. Apa makna yang sempurna? Oh, taman itu indah. Sempurna dia. Wastafadna faidatan tamah. Dan kita bisa mengambil faidah dengan sempurna. Apa sih maksudnya mengambil faidah yang sempurna ini? Maksudnya ketika orang itu berhenti mengucapkan, atau kita berhenti ketika membaca satu kalimat, itu sudah bisa dipahami. Kita nggak menanti lagi, ibu bapak nggak menunggu-nunggu lagi. Apa kata yang akan diucapkan setelahnya? Enggak. Kenapa? Sudah bisa dipahami. Nah, itu yang diinginkan. Jadi ini eh, ada pesan khusus dari ungkapan ini ya. Ini. Dhamamna ihdal kalimataini ilal ukhra. Sehingga nanti kita bisa apa? Fahimna ma'nan kamilan wastafadna faidatan tamah. Dan inilah intisari dari bahasa. Supaya apa? Bisa dipahami. Kalau ibu bapak tidak bisa dipahami ucapannya, maka bahasanya tidak ada. Tidak ada bahasa di situ. Nggak bisa dipahami. Nah, lalu diterangkan apa maksud dari faidah tamah tadi? Wahyattisaful bustani bil jama'. Itu memberikan sifat bagi taman itu dengan keindahan. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata keindahan itu ada di taman. Oh ternyata taman itu indah. Dan itu maksudnya. Walidzalika yusamma hadha tarkibu jumlatan mufidah. Sehingga pola ini dinamakan dengan jumlatan mufidah. Kalimat yang sempurna. Maksudnya apa? Kalimat yang maknanya sudah sempurna dan sudah bisa dipahami. Alias tidak menunggu orang lain untuk mengucapkan kata setelah. Kemudian dikatakan wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlah. Dan setiap bagian dari dua kata tadi, baik itu al-bustan ataupun jamil, masing-masing dari keduanya itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu kalimat sempurna. Wa hakadha yuqalu fil amthilatil baqiyah. Dan seperti inilah konsep yang diterapkan pada contoh-contoh lainnya. Contoh lainnya apa? Ya asyamsu tali'ah, syamma aliyun wardah. Ya jadi nggak bisa, satu-satu itu nggak bisa. Makanya ibu bapak nggak bisa memahami makna dari suatu kosakata dengan utuh dan sempurna, kecuali kalau dia sudah diletakkan dalam kalimat sempurna.
baru bisa dipahami dengan baik. Kalau enggak. Baik. Selanjutnya, ada yang mau baca? Mau coba baca? Dari sini, wabihada. وبهذا Ya kan? Siapa? Yang mau baca angkat tangan. Biar saya tahu siapa mau baca. Ya, Ibu Regina silakan. Nam Ustaz. Silakan. Nam Ustaz. Nam Ustaz. Wabihada nara annal kalimata wa wahdaha la takfi fit takhatubi wa annahu la budda min kalimataini fa faak 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 faaksarius faaksar hatta yastafidal insanu faidatan tammatan wa amma nahwu kum ijlis takallam mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhatubi falaisa fil haqiq falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini ihdahuma malfudhatun wa hiya kum mathalan wal ukhra ghairu malfudhatin wa hiya anta allati allati yafhamuha as-sami'u minal kalami wa illam yuntaq biha. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Sekarang kita baca poin terakhir. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب. Ini poin penting. Jadi satu kata saja itu nggak cukup untuk melakukan komunikasi atau takhatub, saling bercakap-cakap. Nggak bisa. Sehingga apa? Kita bisa ambil konklusi wa annahu la budda min kalimataini fa akthar. وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة. Maka harus tersusun minimal dari 2 kata atau lebih. Ini minimal. Ini nggak boleh hanya 1 kata aja, nggak bisa. Dan kalau hanya 1 kata, ya, kalau hanya 1 kata saja, itu tidak mungkin dikaji di ilmu an-nahw. Nggak mungkin. Ada yang tahu nggak kenapa? Yang mau jawab angkat tangan. Kenapa kalau 1 kata saja? Itu nggak mungkin dikaji di ilmu nahw. Ada yang mau jawab yang lain nggak selain Bu Regina? Ada yang mau coba? Ibu Kurniati silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ilmu nahwi itu seperti di dalam judul kitab ini kan jumlah mufidah. Kalau hanya 1 kata maka ilmunya ilmu sorf. Kita sahih. Ya, jadi kalau dia hanya 1 kata saja, barakallahu fiik, itu nggak akan dipelajari ilmu nahwu. Kenapa? Nggak bisa menyusun kalimat. Nahwu itu hadir ketika semua sudah menjadi susunan kalimat. Sudah kumpul dia. Tapi kalau cuma sendirian, nahwu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tupoksinya sorf.
bukan bagian dari nahwu. Ya, jadi itu dilihat sampai sedetil ini dijelaskan. Maka beliau katakan, wa amma nahwu qum ijlis takallam. Nah lihat nih, beliau kasih penjelasan bagus sekali. Adapun contoh dari kata qum, berdirilah, ijlis, duduklah, takallam, bicaralah. Ini semua fil amr ya, udah pernah belajar. Mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fit takhatub. Itu dilihat secara zahir, itu seakan-akan satu kata saja, tapi udah cukup untuk dipakai dalam berkomunikasi. Jadi ijlis itu artinya duduklah kamu, lagi-lagi. Nah kalau kita lihat secara sekilas, ini kan kayaknya cuma satu kata aja. Qum satu kata, ijlis sama, kalam sama. Tapi apa kata beliau? Falaysa fil haqiqati bikalimatin wahidah. Tapi secara asalnya kata ijlis, takallam, qum itu bukanlah satu kata, Ibu Bapak sekalian. Bukan satu kata. Nah, ini beliau katakan. Bukan satu kata. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Itu pada hakikatnya dia adalah kalimat yang tersusun dari dua kata. Bukan satu kata. Nah, biasanya muncul pertanyaan. Kok bisa dua kata? Sekilas satu kata itu. Lihat penjelasannya. Ihdahuma malfudhatun wahiyya qum. Masalah. Jadi yang satu dia malfudhah. Diucapkan Ibu Bapak. Terucap kata pertamanya. Apa? Qum. Wal ukhra ghairu malfudhatin wahiyya ant. Allati yafhamuha as-sami'u minal kalami wa in lam yuntaq biha. Adapun yang kedua itu ghairu malfudhah, enggak diucapkan. Apa yang kedua itu? Anta. Antanya enggak diucapkan. Dan memang enggak boleh diucapkan nanti kalau belajar film. Dari mana kita bisa tahu? Ada antanya yang enggak diucapkan ini. Allati, perhatikan. Ini esensi dari nilai bahasa. Allati yafhamuha as-sami'u minal kalam. Jadi anta itu bisa dipahami oleh pendengar ucapan tadi dari ucapan kalimat yang disampaikan. Wa in lam yuntaq biha. Meskipun nggak diucapkan. Jadi ada sesuatu nggak terucap tapi kita bisa tahu. Itulah bahasa. Ya, itulah bahasa. Bahkan kalau lebih detail lagi, jangankan sesuatu yang diucapkan atau nggak terucap melalui lisan. Ya kadang kedipan mata saja, ya cara melihat saja itu udah punya bahasa tersendiri. Itu kalau lihat secara umum ya dari segi linguistik. Tapi kalau dinahu kan nggak, dia harus diucapkan. Ya, jadi ini contoh pesan ya. Apa pesan tersirat? Ada sesuatu yang dia nggak terlihat, tapi ada. Jadi tidak mesti sesuatu yang nggak terlihat itu nggak ada. Ada. Itu lo nggak ini. Sekarang saya tanya ke Ibu Bapak. Ada yang bisa melihat langsung Allah? Manusia? Ada nggak? Tidak ada. Tidak Nggak ada. Tapi Allah itu ada nggak? Ya. ada. 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 Kalau orang itu percaya dengan konsep bahasa aja seperti ini, harusnya juga percaya dong dengan konsep keyakinan tadi. Ya, jadi lihat ya bahasa itu banyak sudut pandang yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Kalau kita mau menyadari dan mengkaji. Baik. Saya mau membaca Al-Qawaid sekarang. Kesimpulan akhir. Silakan. Angkat tangannya. Saudari Didah Syahidah, silakan. Al-Qawaid. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan.
ويسمى أيضا كلاما. الثاني الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. Barakallahu fik. Al-qawaid, kaidah-kaidahnya, dan ini saling melengkapi ya. Dan kadang-kadang kaidah disertakan itu ditambah dengan faedah tambahan yang tidak dijelaskan di al-bahath. Dan kadang-kadang ada penjelasan di al-bahath yang tidak dituangkan lagi dalam pembahasan al-qawaid. Jadi kita lihat ya, lihat contohnya. Yang pertama beliau berdua rahimahullah, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidah. Jadi susunan yang memberikan faedah sempurna, dipahami maknanya ya, dan tidak perlu menunggu orang lain untuk mengucapkan kata lain, maka disebut dengan jumlatan mufidah. Sesuai judul yang kita bahas pada hari, jumlatan mufidah. Makanya ada orang namanya mufid, ada orang namanya mufidah, ini dia katain. Wa yusamma aidan kalaman. Kan saya tanya ke ibu bapak, istilah kalam itu disebutkan nggak di al-bahath tadi, di bagian al-bahath? Disebutkan nggak? Tidak. Enggak. Sekarang disebutkan di sini. Jadi faedah tambahan. Ya, faedah tambahan. Jadi nama lain dari al-jumlatul mufidah adalah al-kalam. Jadi kalau ada pembahasan anwa'ul kalam, itu sama dengan anwa'ul jumlatil mufidah. Sama. Poin yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain. Jadi, al-jumlatul mufidah kadang tersusun minimal dari dua kata. Mulainya dari dua kata. Dimulai dari dua kata. Waqad tatarakkabu min akthar, dan kadang lebih dari dua kata. Tadi contohnya ya, ada yang tiga kata. Coba yang tiga kata nomor berapa aja ibu bapak di al-amthilah ini? Nomor 3. Tiga aja? 4. 3, 5, 6. Pertanyaannya yang tersusun dari tiga kata 3 di dan 4 nomor saja. berapa? 3, 4. Baik. Kalau 5 dan 6 berapa? Berapa kata di situ? Nomor 4 kata. 4 kata. Ya, 4 kata. Jadi 1 dan 2 ini contoh dari kalimat yang tersusun dari dua kata. Dan ini kadar paling minimal, nggak boleh kurang dari itu. Ya. Lalu 3 dan 4 tersusun dari 3 kata. 5 dan 6 tersusun dari 4 kata. Baik, kita lengkapi dulu ya kaidah yang kembali lagi ke situ. Lalu beliau katakan wa kullu kalimatin fiha ay fil jumlatil mufidati tu'addu juz'an minha. Dan setiap kata yang ada dalam kalimat sempurna tadi itu bagian yang tidak terpisahkan dari jumlah mufidah. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi ini kesimpulan akhir. Sekarang dijelaskan tidak istilah malfudhah dan ghairu malfudhah di al-qawaid. Disebutkan nggak ibu bapak? Tidak. Tidak. Enggak. Kalau itu hal penting juga. Ya, jadi ada hal-hal penting itu disebutkan di al-bahath, tapi nggak disebutkan di al-qawaid, atau sebaliknya. Jadi unik buku ini. Makanya saya bilang, mana yang penting al-qawaid atau al-bahath? Baca semuanya. Karena saling melengkapi. Jadi di al-bahath itu menerangkan kalau ada sekilas satu kata, tapi pada hakikatnya dia dua kata, karena yang satunya tidak boleh diucapkan. Contohnya tadi kum. Baik. Lalu kembali ke atas, ya. Di sini ada poin penting. Kenapa ada dua kata, tiga kata, empat kata yang mungkin nggak dijelaskan secara tersurat oleh penulis di sini. Poinnya gini, Ibu Bapak. Jadi sejak awal itu ibu bapak sudah dibiasakan dan diajarkan untuk mentasnif, memetakan kata.
Oh, kalimat ini berapa ya susunan? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sekarang saya mau tanya. Yang mau coba aja maka tangan. Kira-kira Ibu Bapak tahu nggak? Apa sih manfaat kita bisa tahu kalimat itu tersusun dari berapa kata? Atau ada berapa kata dalam kalimat tersebut? Ada nggak yang tahu kira-kira kegunaannya? Pernah nggak berpikir, kenapa sih kalau ada 2 kata, 3 kata, 4 kata? Apa fungsinya? Salah satu fungsinya apa, Bu Kurniati? Hmm, Satu, kita agar mengetahui apa inti dari kalimat yang ingin disampaikan dan apa tambahannya. Beserta tentunya sebelumnya kita harus tahu i'rab-i'rabnya ya, posisi-posisinya di dalam nahwu. Barakallahu fiik. Ada yang lain yang mau coba jawab? Kenapa? Udah? Baik. Tadi jawabannya benar. Yang pertama, supaya kita bisa tahu di mana kalimat itu bisa dipahami dengan baik. Sempurna maknanya. Ya. Contoh misalkan kalau qatafa Muhammad berhenti di situ. Maknanya sempurna enggak? Nah, itu perlu diperhatikan. Dan kita bermain hitung-hitungan. Yang kedua, dan ini nahwu banget. Dan saya rasa banyak yang suka ya. Karena berkaitan dengan i'rab. Untuk memastikan tidak ada kata yang terluput dari i'rab. Alias semuanya di i'rab dengan lengkap. Orang kalau nggak tahu, nggak akan bisa. Apa contoh paling nyatanya? Di sini, kata kum. Ini kum, kalau kita nggak tahu kalau dia itu tersusun dari 2 kata, kira-kira ada berapa i'rab yang akan disampaikan? Kalau kita nggak tahu kalau ternyata 2. Pasti cuma 1. Padahal hakikatnya berapa? Dia ada 2, maka ada 2 i'rab di situ harus disebutkan. Nah, konsep-konsep beginilah yang perlu digali, Ibu Bapak. Jadi ketika orang belajar bahasa itu, yang didapatkan banyak. Ya, baik. Jadi itu poin pembahasan yang mau kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Dan ini contoh-contohnya, saya sebutkan perintahnya aja ya. Latihannya, tamrinat. Yang pertama, iqra'il amthilatis sabiqah. Bacalah contoh-contoh yang sebelumnya. Wabayyin ada dalam kalimati fi kulli mithal. Dan terangkan jumlah kata yang ada di setiap contoh. Ini penting. Ya, jadi hitung-hitungan itu penting. Sangat dipakai. Matematika bakalan dipakai terus Ibu Pak dalam nahwu. Pasti. Kemudian yang kedua, iqra'il jumal al-atiyata wa bayyinil kalimati fi kulli wahidatin minha. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan jelaskan kata-kata yang ada di setiap kalimat ini. Ya, mana katanya? Mana katanya? Sudah dijelaskan. Dan yang ketiga, salasa mayyizil jumal al-mufidata fit tarakibil atiyah. Bedakan kalimat-kalimat sempurna yang ada pada susunan-susunan berikut. Jadi di antara 8 ini mana yang jumlah mufidah, mana yang bukan. Justru dibedakan. Lalu arba'ah yang keempat, ij'al kulla mithalin min al-amthilatil atiyati jumlatan mufidatan bi wad'i kalimatin mulaimatin fil makanil khali. Jadikanlah setiap contoh dari contoh-contoh berikut ini kalimat sempurna. Dengan apa? Dengan meletakkan sebuah kata yang pas pada tempat yang kosong. Ya, jadi yang tempat kosong. Nah ini lagi-lagi kalau nggak tahu kosakatanya, nggak tahu mufradnya, bakalan susah kerjakan. Ya, makanya kalau saya pribadi ya, sebaiknya sebelum masuk belajar nahwul wadih, ini kalau mau maksimal ya, ya sudah punya lah kosakata sebelumnya. Jadi nggak dari nol sama sekali. Khamisan yang kelima, wahid bagian 1,
ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من كلمتين. Letakkan setiap kata dari kata-kata berikut ini dalam kalimat sempurna yang tersusun dari dua kata. Nah, kita kalau nggak tahu artinya nggak bisa buat. Kalau kosakata kita terbatas nggak bisa buat, ya nggak bisa buat gitu. Ifnan yang kedua, dha' kulla kalimatin. Nah ini kalau ini disuruhnya lebih dari dua kali. Lebih dari dua kata. Dan yang terakhir, sittah yang keenam, iti bi thalathi jumalin kullu wahidatin minha murakkabatun min kalimatain. Datangkanlah 3 buah kalimat yang mana setiap kalimat itu tersusun dari 2 kata. Dan datangkanlah kalimat lain, 3 buah kalimat yang tersusun dari 3 kata. Lalu datangkan lagi 3 kalimat lain yang tersusun dari 4 kata. Jadi totalnya 3 kali, 3, 9 kali. 3 kalimat pertama tersusun dari 2 kata, 3 kalimat yang kedua tersusun dari 3 kata, dan 3 kalimat terakhir tersusun dari 4 kata. Ya, ini contoh soal-soal itu luar biasa ya. Saya bilang ini soal-soal bagus kan. Dan sudah ada jawabannya di sini ya. Sekali lagi jangan lihat jawabannya kecuali kalau Bapak sudah mengerjakannya. Baik. Sampai di sini Ibu Bapak sekalian. Kegiatan kita. Yang mau bertanya, silakan angkat tangannya kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, kita tutup pertemuannya. Silakan kalau yang bertanya. Nanti bagian akhir di sebagian buku yang lain, cetakan lain, itu nanti dibuat ada bagannya ya. Buat ringkasannya itu bagus. Dibuat ringkasan, misalkan gini ya, contoh sederhana. Gini. Itu nanti saya kirimkan aja contoh cetakan yang di buku ya, biar bisa langsung lihat apa yang ada di buku yang menggunakan diagram. Baik, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini Bapak sekalian. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat untuk Ibu Bapak dan teman-teman sekalian untuk bisa menikmati belajar bahasa Arab, menikmati belajar nahwu. Mungkin yang sebelumnya hubungan dengan nahwunya kurang harmonis, nah ini bisa lebih harmonis lagi. Ya, karena sejatinya belajar itu akan mudah kalau seseorang itu tahu bagaimana cara belajar, bagaimana cara berinteraksi dalam belajar dengan buku dan juga dengan guru dan dengan metode yang pas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian ada yang kurang pas atau ada penjelasan yang belum bisa dipahami dengan baik. Dan terima kasih juga untuk teman-teman penyelenggara dari teman-teman di tim Sahifa yang sudah berikan kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan Bapak dan teman-teman sekalian. Dan semoga bisa ketemu lagi di lain waktu, di tema yang lain. Dan kalau ada usulan nanti bisa disampaikan ya. Karena ada kemungkinan tema-tema di bulan-bulan depan gonta-ganti, tidak hanya nahwu, masuk ke sorf atau mungkin ke yang lainnya. Waffaqakumullah wa yassara umurakum wa baraka fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Jazakumullah khair.